Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam kesempatan kali ini di momen hari raya Idul Fitri ya, masih di bulan Syawal. Mudah-mudahan keberkahan dan limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala masih tetap tercurah dan kita semuanya dalam kondisi pandemi ini senantiasa diberikan kesehatan dan insya Allah tidak mengurangi makna daripada Idul Fitri kita senantiasa bisa tetap silaturahim dengan saudara-saudara kita meski mungkin tidak bertatap muka, namun kita bisa melalui media online. Mudah-mudahan sarana-sarana ini bisa tetap kita lakukan. Baik teman-teman semuanya, dalam kesempatan kali ini ya, biasanya setelah kita berpuasa kemudian Idul Fitri, kita dalam rangka untuk memaksimalkan dan kita menjaga kondisi-kondisi rupiah kita, kondisi-kondisi keimanan kita, dan tentunya kita berharap agar nilai-nilai Ramadan atau manfaat-manfaat dari apa yang sudah kita dapatkan selama di bulan Ramadan tetap terjaga, tetap terpelihara. Maka ada sunnah-sunnah, dalam hal ini adalah puasa sunnah yang masih kita jalankan, yaitu diantaranya adalah puasa 6 atau sering orang menyebutkan dan puasa Syawal. Bagaimana keutamaan dan manfaat dari puasa 6 ini atau puasa Syawal ini, dan juga bagaimana cara kita melaksanakannya, maka ikuti video singkat berikut ini. Baik, selamat menyaksikan kawan-kawan. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi, memberikan dorongan dan semangat kepada kita untuk menjalankan ibadah selama di bulan Syawal. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang keutamaan puasa Syawal ya. Keutamaan puasa Syawal atau yang sering disebut dengan puasa 6. Nah, teman-teman semuanya, apa kira-kira yang menjadi dasar ya kita melakukan puasa Syawal ini? Dan tentu saja kita tidak melakukannya hanya ikut-ikutan saja atau berdasarkan budaya masyarakat setempat ya. Memang ada beberapa daerah yang ini menjadikan sebuah momen tersendiri ya. Artinya ada kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan setelah puasa bulan Ramadan, kemudian Idul Fitri, dan dilanjutkan dengan puasa Syawal ya. Nanti mereka merayakannya dengan ada namanya lebaran ketupat begitu ya. Baik, puasa Syawal adalah puasa yang mengiringi puasa Ramadan atau setelah hari lebaran Idul Fitri, yang bisa dilakukan setelah ya tanggal 1 Syawal ya, bisa tanggal 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Namun dapat juga melakukannya selama 6 hari pada tanggal atau hari yang lain asalkan masih dalam bulan Syawal. Boleh dikerjakan berturut-turut dan boleh juga di sela-sela. Jadi mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, apakah harus urut dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat atau bagaimana ya. Dan bahkan kita bisa melakukannya seiring dengan
puasa sunat yang lainnya. Ya, misalnya pas hari Senin kita puasa Syawal, pas hari Kamis kita puasa Syawal gitu. Ya, Senin, Kamis, Senin, Kamis, ya, Senin, Kamis sampai 6 hari berturut-turut itu juga bisa kita lakukan seperti itu. Ya. Nah, yang terpenting adalah masih berada di bulan Syawal. Baik teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaum muslimin rahimakumullah. Ya, adapun keutamaan puasa 6 hari. 6 hari di bulan Syawal adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu meriwayatkan Nabi SAW bersabda, barang siapa berpuasa penuh di bulan Ramadan lalu menyambungnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya seperti ia berpuasa selama 1 tahun. Wah, subhanallah. Jadi luar biasa teman-teman semuanya ya. Pahalanya itu seperti puasa selama setahun. Barang siapa yang berpuasa Ramadan lalu menyambungnya dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti orang yang berpuasa setahun penuh. Nah, bagaimana ketentuan puasa Syawal ini? Dilakukan pada bulan Syawal dan tidak harus dilakukan langsung sehari setelah hari raya dan tidak harus berturut-turut. Ya. Kemudian apa? Membaca niat puasa Syawal. Ya, nah, ini bisa juga kita lafazkan dengan Arabnya atau sesuai dengan bahasa kita masing-masing ya. Saya niat berpuasa sunat 6 hari bulan Syawal karena Allah. Mencukupi kriteria syarat wajib untuk berpuasa seperti beragama Islam, berakal sehat, tidak dalam haid, nifas, dan waladah bagi kaum mulia, tidak musafir, dan melakukan pada hari yang sah untuk berpuasa. Jadi teman-teman semuanya, tentu saja yang harus kita dahulukan adalah ketika kita memiliki utang puasa, maka yang harus kita dahulukan adalah kita laksanakan dulu puasa hutang kita, karena misalnya ketika bulan Ramadan ada yang haid, ada yang sakit, dan ada ruksoh-ruksoh lainnya, sehingga ini harus kita tunaikan dulu ya. Artinya kita mendahulukan untuk membayar yang kita tinggalkan yang wajib ketika di bulan Ramadan. Nah, adapun manfaat puasa 6 hari bulan Syawal ada puasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan merupakan pelengkap dan penyempurna pahala dari puasa setahun penuh. Manfaat puasa 6 hari bulan Syawal. Ya. Puasa Syawal dan Sya'ban bagaikan sholat sunnah rawatib, berfungsi sebagai penyempurna dari kekurangan. Nah, ini diantara manfaatnya adalah boleh jadi ada hal-hal atau puasa kita selama di bulan Ramadan kurang sempurna. Nah, di bulan Syawal ini salah satu di antara upaya kita untuk menyempurnakannya ya. Karena ini menjadi bahagian yang harus kita upayakan ya. Karena kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar ibadah-ibadah kita yang lakukan tentunya mendapatkan pahala terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian manfaat puasa 6 hari bulan Syawal berikutnya adalah membiasakan puasa setelah Ramadan, menandakan diterimanya puasa Ramadan. Ya, karena apabila Allah Ta'ala menerima amal seorang hamba, pasti dia menolongnya dalam meningkatkan perbuatan baik setelahnya. Sebagian orang bijak mengatakan, pahala amal kebaikan adalah kebaikan yang ada sesudahnya. Oleh karena itu, barang siapa mengerjakan kebaikan kemudian melanjutkan dengan kebaikan lain, maka hal itu merupakan tanda atas terkabulnya amal pertama. Subhanallah. Teman-teman semuanya, ini menjadi motivasi bagi kita ya, bahwa apakah puasa kita baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala
Jadi semangat untuk melakukan kebaikan-kebaikan sesudahnya. Ini merupakan dampak dari buah dari apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan ya. Nah, berikutnya adalah bahwa puasa Ramadan sebagaimana disebutkan sebelumnya dapat mendatangkan maghfirah atas dosa-dosa di waktu yang lain. Orang yang berpuasa Ramadan akan mendapatkan pahalanya pada hari raya Idul Fitri yang merupakan hari pembagian hadiah. Maka membiasakan puasa setelah Idul Fitri merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat ini, dan sungguh tak ada nikmat yang lebih agung dari pengampunan dosa-dosa. Subhanallah. Jadi puasa Syawal ini adalah bentuk kesyukuran kita kepada Allah, ya, bentuk rasa terima kasih kita kepada Allah karena harapan kita bahwa kita bisa sempurna melaksanakan puasa di bulan Ramadan ya. Baik, manfaat puasa berikutnya adalah di antara manfaat puasa 6 hari bulan Syawal adalah amal-amal yang dikerjakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Tuhannya pada bulan Ramadan tidak terputus dengan berlalunya bulan mulia ini selama ia masih hidup. Jadi agar kontinuitas amal kita tetap terjaga. Nah, ini manfaatnya adalah agar tidak langsung drastis kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama di bulan Ramadan itu kita tinggalkan. Artinya kita tetap menjaga amal-amal terbaik kita. Nah, teman-teman semuanya, ya, ini diantara manfaat-manfaat kita melaksanakan puasa 6 hari di bulan Syawal. 30 hari kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian ditambah 6 hari di bulan Syawal. Ya, ada 360 hari. Ya. Berpuasa di bulan Syawal kita akan mendapatkan sekali lagi seperti puasa setahun penuh ya. Kemudian teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa penting ya, kita bagi seorang muslim untuk melakukan amalan-amalan sunnah ya. Sebagian orang mungkin melakukan itu kan sunnah. Karena apa? Ya, pengertian selama ini bahwa sunnah itu difahami jika dilakukan berpahala, jika ditinggalkan tidak apa-apa. Nah, makna lainnya mungkin yang supaya kita bisa lebih memotivasi adalah bahwa sunnah itu adalah ya rugi kita ketika meninggalkannya dan beruntung kita ketika melaksanakannya. Sehingga kita tidak ingin menjadi orang yang rugi, kita harus senantiasa untung ya dengan amalan-amalan sunnah ini yang tentu saja mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita ya. Perlu diingat bahwa sholat dan puasa sunnah serta sedekah yang dipergunakan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada bulan Ramadan adalah disyariatkan sepanjang tahun. Karena hal itu mengandung berbagai macam manfaat, yaitu diantaranya ya sebagai pelengkap dari kekurangan yang terdapat pada yang fardu. Merupakan salah satu faktor mendatangkan mahabbah, kecintaan Allah kepada hambanya, sebab terkabulnya doa, ya, demikian pula sebagai sebab dihapuskannya dosa dan dilipat gandakannya pahala kebaikan dan ditinggikannya kedudukan. Nah, ini pentingnya kita mengamalkan sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hanya kepada Allah tempat kita memohon pertolongan, salawat dan salam semoga tercurahkan selalu ke haribaan Nabi kita, kemudian segenap keluarga dan sahabatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengambil, untuk senantiasa berupaya agar kita bisa melaksanakan puasa 6 di bulan Syawal ini. Bagi teman-teman yang telah melaksanakan puasa Syawal, ya selamat
dan sukses. Semoga Allah memberikan keberkahan kepada kehidupan kita, dan ya kita doakan kepada teman-teman semuanya, rekan-rekan semua yang belum melakukan puasa 6 di bulan Syawal ini, mari kita upayakan agar waktu yang tersisa ini bisa kita manfaatkan, bisa kita maksimalkan untuk bisa melaksanakan puasa 6, sehingga kebaikan-kebaikan, manfaat-manfaat yang ada di dalamnya dapat kita raih. Baik, salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.